Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya. Senang sekali podcast TV Show atau PTV Show kembali hadir nih menemani pemirsa semuanya. Dan kali ini, podcast kali ini spesial karena kita saat ini berada di luar ruangan. Kalau biasanya di studio, sekarang nih di luar nih. Nah, tepatnya kali ini saya berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang merupakan universitas tertua dan termegah milik Muhammadiyah. Nah, penasaran dong seperti apa sih fasilitas-fasilitasnya, kampusnya, fakultasnya. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang langsung dengan rektor dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Bapak Dr. Makmun Murad. Nah, untuk itu langsung aja yuk kita datangi beliau. Yuk. Saat ini saya sudah berada di lapangan milik UMJ. Nah, ternyata Pak Rektor sedang olahraga nih sebelum memulai aktivitasnya. Untuk itu langsung aja kita samperin beliau. Yuk. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu nih Pak, waktu sebentar ya Pak ya. Iya. Ini lagi olahraga nih Pak. Iya ini kan jadwalnya PSUMJ itu setiap hari Selasa ya. Setiap hari itu Selasa, latihan Pak. itu. Latihan. Ya ini dari berbagai fakultas ya. Tapi memang lebih banyak dari mahasiswa program studi ini pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga. Iya. Oh, Fakultas Ilmu Keguruan ya Pak ya? Iya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pendidikan, Masya Iya. Allah. Jadi Bapak sebelum aktivitas mantau sambil olahraga di sini? Iya, ini saya cari-cari keringat juga lah itu kan. Kalau sudah tua kan harus sering olahraga ya kan. Iya, biar tetap prima ya Pak Iya, ya, fit iya. ya Pak. Masya Allah, ini aktif juga Pak berarti Pak ya? Ini Mahasiswa-mahasiswa karena ya? kita kan ada beberapa kejuaraan yang sudah terjadwal ya. Terjadwal. Setiap tahunnya itu ada Piala Menpora, kemudian ada Liga Mahasiswa itu kan. Dan tentu kadang kejuaraan yang lain yang kita diundang. Maka penting juga untuk latihan rutin. Ini biasanya yang latihan termasuk teman-teman yang beberapa sudah ada di klub yang lain ya. Tapi masih status sebagai mahasiswa kita. Oh, ini jadi sebenarnya masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Udah dari mahasiswa tingkat pertama udah boleh ikutan atau? Sudah bisa ikutan. Udah bisa gitu ikutan? kan. Wow. Jadi nanti kan tentu ada seleksi, ini kira-kira masuk tim utama UMJ atau UMJ. tim kelas 2 itu kan. Nah, itu ada seleksi juga. Ada syarat-syarat tuh Pak? Iya, Seperti syaratnya apa yang misalnya, penting Pak, skillnya syarat-syaratnya? aja, Oh, skill skill-nya. bolanya itu bagus. Terus kemudian dia nanti bisa ngikuti latihan secara rutin dan bagus ya bisa masuk tim utamanya. Nah, itu. Iya. Jadi Lumayan persaingannya ya. lumayan. Apa tuh Pak? Persaingannya lumayan Persaingannya untuk masuk lumayan tim ya. utama. Iya. Karena tim utama biasanya nanti akan diterjunkan di kejuaraan-kejuaraan resmi yang Ada memang ada, rutin gitu ya. kan. Mungkin Keren. yang kelas 2 ya turunkan di kejuaraan-kejuaraan setingkat di bawahnya lah kira-kira Iya. begitu. Ini ada atletnya juga nggak Pak? Atlet nasional mungkin dari yang Ada juga di beberapa UMJ yang- gitu Pak? Ada beberapa yang sudah ikut klub ya. Sudah ikut klub? Bahkan Nasional. ada yang di Liga 1, yang di Liga Liga 1. 2. Kalau yang di Liga 3 ya banyak ya. Karena Liga 3 belum masuk kategori profesional. Iya. Tapi kalau Liga 1, Liga 2 kan sudah masuk klub profesional itu ya. Bahkan si sama pemain Persija itu, pemain Persija si siapa? Mas, pemain Salman, Persija siapa siapa? tuh? Yang Persija yang mahasiswa kita itu, coach. Coach, nah ini pas Ya, ada coach. sini coach. Ini pemain Persija nih, Pak. Nah ini Wah, di ini permain Persija. Persija. Yang U berapa? Mas siapa nih Mas? Mas Fikri. Mas Fikri. Coachnya dengan Mas Lebri. siapa? Lebri ini Lebri, Mas sudah Lebri. lisensi Asia ya, Lisensi Asia. AFC. Masya Allah. Udah lulus nih kalau coachnya? Sudah, Lulus UMJ. kalau dari Alhamdulillah. jenggotnya udah kelihatan udah lulus gitu kan. Ini bahkan Mas mau Lebri ikut
pelatihan di Malaysia. Pelatihan di Malaysia. Untuk naik level kira-kira bisa melatih di Liga 2 lah, gitu Liga kan. 2, Insya Allah sekitar September ya. September. Iya. Iya, September itu akan berangkat ya. Oke. Ini yang di Kalau Mas Persija Fikri? ya. Ini Iya, main Persija. main di Oh ya Persija. U19 ya atau Keren. di Senior, Pak. seniornya? Di senior. Oh, kemarin di senior ya. Ya, ini salah satu saja. Terus yang agak senior lagi di Persija, Ada yang ekonomi Rezaldi Henusa itu ya. Oh, Nah, iya, itu pemain timnas itu. Banyak Itu ya juga. pemain Oh, timnas banyak yang itu. kuliah di UMJ nih pemirsa. Iya. Ini kalau Mas Fikri semester berapa? Semester naik ke semester 5. Kok semester 5? Iya, ikut baru semester 5. ikut aktifnya dari semester berapa? Ini dari semester 1 sih. Semester 1. Hmm. Awal memang udah ini ya. Iya. Difokuskan gitu. Oke, kalau Mas Fikri boleh cerita sedikit pengalamannya dong, sharing ke pemirsa semuanya, ke teman-teman. Kuliah di UMJ tuh gimana sih? Kuliah di UMJ itu enak karena banyak teman-temannya juga asik ya. Apalagi seniornya membimbing kita biar ke jalan yang benar lah. Masya Allah, jalan yang benar. Prestasi akademik sama non akademik gitu ya. Apalagi dosennya juga ya, diajar sama Pak Rektor juga nggak di kampus? Kalau saya nggak ketemu karena beda fakultas. Beda ya. fakultas ya. Kalau mahasiswa FISIP pasti diajar Oh saya. iya, gitu. FISIP Ini pasti kan diajar di sama POR Pak ya. Rektor. Di ekonomi. Loh, malah di ekonomi. Ekonomi, oh kirain Bukan tadi di Polres. apa keguruan, iya. Bukan. Jadi Manajemen. justru di ekonomi manajemen. Ini juga Masya ekonomi Allah. dulu ya. Ekonomi dulu ya. Justru ya. memang dulu yang sebelum POR berdiri di sini itu yang menguasai sepak bola di kita itu ekonomi. Ekonomi. Iya, ekonomi. Keren ya udah menguasai. Dan kita ekonomi. memperhatikan artinya kan begini Iya. ya. Prestasi kan bukan hanya prestasi akademik ya, tapi prestasi yang lain juga non akademik perlu kita hargai, termasuk prestasi di olahraga, di sepak bola kita juga menghargai. Kita memberikan beasiswa kepada mereka juga. Oh jadi UMJ juga support selain prestasi akademik, ini juga ada non akademik. Iya, Seperti para atlet ini nih Pak ya. Ya, jadi kita memang memberikan beasiswa ya, bukan hanya beasiswa akademik, tapi juga beasiswa non akademik, termasuk beasiswa untuk mereka mahasiswa yang suka olahraga ya, terutama sepak bola. Jadi kalau di UMJ memang yang favorit itu untuk olahraga itu sepak bola. Selain juga ada yang saya baru kenal dan baru dengar, ternyata ada olahraga namanya woodball ya. Woodball itu seperti golf itu ya, seperti golf tapi bahannya dari kayu. Dan kemarin tim UMJ juga baru mengikuti kejuaraan di Semarang itu ya, di UNES itu ya, Universitas Semarang itu. Saya belum tahu kabar terakhir juara berapa atau mungkin bahkan tidak juara itu kan. Tapi juga termasuk aktif, ya, ya. termasuk kita cukup cukup serius juga untuk menangani satu olahraga yang relatif baru itu gitu. Masya Allah keren. Jadi ini olahraganya aktif nih pemirsa nih, nggak cuma kegiatan akademik aja. Iya betul. Dan jadi kita termasuk mendukung. cukup perhatian ya, apalagi sekarang kan ada prodi pendidikan olahraga ya, tentu ini sesuai lah ya. Dan alhamdulillah prodi olahraga kita itu meskipun terbilang baru itu mahasiswanya cukup banyak juga. Banyak Pak. Karena memang prodi ini termasuk jarang. Jarang Di Jakarta itu mungkin hanya ada 3 universitas yang punya prodi olahraga. Itu ya, kalau boleh menyebut di antara duanya itu ya Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi beda N sama M saja aja Pak ya. Itu. Masya Allah keren banget ini. Iya. Nah tadi Bapak juga nyinggung beasiswa kan Pak. Nah itu juga support beasiswa Pak? Iya, kita support. Untuk beasiswa yang aktif. Pemain-pemain bola kita support. Apalagi pemain-pemain yang punya prestasi nasional ya, kita support dengan beasiswa itu. Wah, catatan tuh pemirsa ya, ada beasiswa. Ya, memang sesuai seiring dengan prestasi sepak bola yang kita raih juga. Nah, itu saya kira wajar lah, sesuatu yang wajar. Ketika ada mahasiswa yang mendatangkan prestasi ya kita hargai dengan beasiswa. Baik. Nah, kalau soal prestasi ini saya lihat dari jauh itu juga ada piala tuh. Itu boleh kita tahu itu pialanya besar itu sekali kayaknya. Piala Liga Mahasiswa Nasional sama Liga Mahasiswa Nasional. Jakarta ya. Boleh coach. Kita lihat pialanya dikasih unjuk nih ke pemirsa semuanya. Nah, Mas Fikri bisa bantu bawa yang satunya itu. Ya. Wow, pialanya besar sekali. Ini kejuaraan besar. Ini Liga Mahasiswa ya? Iya, Liga Mahasiswa.
Ini juara berapa nih coach? Kita juara 1 nasional 2 kali 2018. Juara Iya, 1 jadi nasional 2 kali coach. 2 kali. 2 kali, Ini masya juara- Allah. UMJ keren. Kita juara Liga banget Mahasiswa nih. Nasional ya, Juara sebanyak 2 musim. kali. Iya. Iya. 2 kali nih aku mau pegang. Terus, oh berat. boleh. Iya, kalau ini Jangan aja. Liga Mahasiswa. Bakti. Juga mahasiswa. Iya. Di Banten, Pak. Kalau ini Sebanten ini ya. Banten ya. Sebanten. Ini nasional. Yang ini Piala Menpora. Piala Menpora. Pak, bro. Ini keren loh pemirsa, Iya. ini benar-benar membanggakan sekali. Saya pegangnya aja juga bangga, apalagi mahasiswa yang meraih dan ikut serta meraih untuk mendapatkan piala ini ya. Iya. Terima kasih coach, keren. Iya. Ini champion universitas tadi di Banten ya. Luar biasa sekali. Ini pemirsa, teman-teman semuanya yang ingin masuk di kampus yang juga berprestasi di bidang akademik, tapi juga ada prestasi non akademiknya seperti olahraga. Ini nih bisa nih jadi referensi nih ya. Jadi bisa diarahkan juga Iya, untuk iya, bisa iya. berprestasi di bidang olahraga itu. Nah, coach ini kan juga lapangan Pak Rektor jadi coach Denny jadi. Ini lapangannya kan juga luas sekali ya. Ini nih memang baru atau memang sudah lama atau memang ada fasilitas-fasilitas yang Iya. diperbarui untuk Kalau menunjang cikal bakalnya mahasiswa? lapangan ini sudah ada sejak lama. Sejak lama. Tapi kemudian ada renovasi yang besar-besarannya di 2019 gitu kan. Baru. Dan ya. ini lapangan ini sudah sering dipakai untuk latihan ya, oleh beberapa klub Liga 1 maupun Liga Liga 2 di sini ya. Oh, jadi Kalau memang boleh dipakai menyebutnya juga. misalnya kayak Bayangkara itu ya. Bayangkara ya. Bayangkara FC itu sering juga latihan di sini gitu kan. Karena memang suasananya juga masih agak ini ya, agak dingin, Agak ya dingin, relatif sejuk agak ya. sejuk lah di sini kan. Iya. Dan memang lapangannya juga termasuk lumayan lah. Iya, ya kan? lumayan luas Iya. sekali. Ini bisa Iya. berapa orang ya? Kalau tribunnya Nampungnya, itu tribunnya. kira-kira cukup 300-an cukup lah. 300-an. Ya, 300 cukup gitu kan. Tinggal memang ini tinggal dilengkapi nanti dengan lampu ya. Lampu ini saya berharap nanti dari pemerintah Kota Tangerang Selatan ini nanti bisa berpartisipasi untuk membantu lampu dan juga mungkin perbaikan-perbaikan di sini ya. Ya, ini Itu. memang juga menunjang sekali ya untuk pelatihan tadi klub sepak bola yang nasional itu tadi. Nah, ini lapangannya aja udah menarik. Saya penasaran juga nih Pak Rektor untuk fasilitas kampusnya, fakultas-fakultas Iya. lainnya. Boleh Iya, kita nanti kita main ke sana juga ya Pak Rektor kita ya? jalan ke sana ya. Ke beberapa Kita- fakultas. Siap. ya, kita Makasih ya lihat Mas Fikri, Makasih Coach. ya. Makasih banyak. Kita Berprestasi akan- terus ya. akan Semangat. keliling kampus. Kita akan Siap. keliling Kita pamit kampus. dulu ya. Ya. Mari. Ya. Yuk, kita keliling kampus. Ya, Kita ke sip. kampus mana dulu nih Pak Rektor? Kita ke hukum dulu aja. Ke hukum. Terus nanti Siap. langsung ke ya kita lewati lah FAI Lewati. segala macam sampai FAI. ke FISIP ke FISIP. FKK itu. Iya, ya, FKK. Iya. Silakan Mbak Vini, ini ruangan saya ya. Tadi kita sudah jalan-jalan di Iya. lapangan bola. Kemudian saya tadi sempat ya mandi-mandi dulu Iya, ganti sebentar. baju ya, Pak. Ya, inilah ruangan saya seperti ini. Iya, kan. makasih Pak. Enak sekali Pak ruangannya Pak. Ya ini ruangan standar lah untuk kerja-kerja supaya lebih nyaman lah kira-kira seperti itu. Nyaman. Iya. Ya Pak, ini sebelum saya membahas yang lain, ini saya tergelitik sama foto di belakang Bapak nih. Foto mana? Oh, Ini ada foto tokoh NU ini. sama tokoh Muhammadiyah Pak. Ini Gimana, foto dua tokoh besar Indonesia ya, yang juga baik Kiai Ahmad Dahlan maupun Kiai Hasyim Asy'ari ini kan dua tokoh yang Dua ya tokoh ormas satu keturunan Islam ya, Pak. juga, gitu kan, dari Sunan Giri, kemudian juga pernah nyantri bareng, gitu kan, dan kita perlu meneladani beliau berdua ya sebagai orang-orang yang alim ya, yang berbeda dalam cara pandang keagamaan, tapi mereka tetap rukun, tetap saling support. Nah ini pembelajaran, termasuk juga pembelajaran untuk tokoh-tokoh agama kekinian lah ya, supaya ndak ribut terus. Nggak ribut terus apalagi ya, Pak. soal-soal yang Soal remeh-temeh, khilafiyah, harinya furu'iyah, gitu kan. kapan. Nah, itu kira-kira Iya, soal begitulah khilafiyah, gitu kan. iya. Ya, ini jadi ada makna saya memasang foto ini. Gitu. Jadi perpaduan dua tokoh ormas besar, Ya, dua tokoh Muhammadiyah dan ormas NU besar ya, Pak. dan
dua tokoh yang sesungguhnya dalam banyak hal itu lebih banyak kedekatannya. Kedekatannya ya Pak ya. Jadi jangan memandang perbedaan itu, tapi dengan perbedaan bisa merekatkan bersama meraih tujuan ya Pak. Itu yang penting itu. Iya. Kan problem umat Islam kan soal ukhuwah Islamiyah yang sangat rendah ya. Yang sangat rendah, jadi ukhuwah Islamiyah kita memang sangat rendah, dan dua tokoh ini telah memberikan banyak keteladanan ya, banyak teladanan kepada kita soal bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah itu. Baik. Nah, kita lanjut lagi ke UMJ ya Pak ya. Kaitannya dengan UMJ ini, tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan tentang filosofi dua tokoh itu yang diterapkan bisa kita ambil sisi baiknya gitu. Nah, terkait dengan UMJ sendiri, ini kan UMJ salah satu termasuk universitas yang tertua ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Iya, jadi UMJ itu memang universitas yang tertua ya, yang dilahirkan oleh Muhammadiyah, berdiri tahun 55, tapi kemudian baru ada geliatnya itu di tahun 61. 61. Jadi memang itu keputusan untuk pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah memang tercetus di tahun 55 ya, 1955 hasil pertemuan di Pekajangan Pekalongan yang kemudian dibawa ke Sumatera Barat, tidak jadi juga, akhirnya dibawa ke Jakarta dan alhamdulillah tahun 61 tuh berdiri Fakultas Kesejahteraan Sosial yang langsung memang diarsiteki oleh Menteri Sosial pada saat itu Pak Mulyadi Joyomartono, dari Masumi, kemudian Muhammadiyah, dan dipercaya oleh Pak Karno, oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Sosial pada saat itu. Jadi ini juga saya melihat bahwa Soekarno itu sosok orang yang mampu membedakan mana Masumi, mana Muhammadiyah. Jadi dengan Masumi boleh saja bermusuhan, tapi dengan Muhammadiyah tidak. Karena beliau tetap apapun juga, Pak Karno adalah orang Muhammadiyah yang pernah menjadi Ketua Majelis Pendidikan Dasar di Bengkulu. Dan istrinya Ibu Fatmawati adalah putri dari tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Itu seperti itu sejarahnya, sampai kemudian berkembang. Saat ini UMJ mempunyai 10 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana dengan prodi saat ini 58. Ini memang jumlah prodi yang terbanyak di antara perguruan tinggi Muhammadiyah Asia, dan memang juga agak beban ya. Kita memang mencoba untuk melakukan perampingan mungkin dengan cara merger ya, beberapa prodi yang sama, kemudian prodi-prodi yang mungkin tidak mungkin tidak terlalu diminati ya, mungkin kedepannya ya akan kita tutup gitu ya. Nah, ini memang problem perguruan tinggi seperti Muhammadiyah kan memang tidak semata-mata berdiri atau membuka prodi sesuai dengan pesanan pasar. Nah, tapi ada memang ketulusan untuk memproduk prodi-prodi tertentu yang memang langka tapi harus tetap ada, bahkan ditiadakan. Nah, ini yang kritik-kritik dalam diskusi-diskusi terbatas itu kan, kita punya perguruan tinggi 172 perguruan tinggi, tapi tapi tidak mempunyai misalnya fakultas filsafat, gitu kan. Jurusan sejarah itu mulai langka, gitu kan. Jurusan sosiologi itu mulai langka, antropologi mulai langka, padahal ilmu-ilmu itu penting gitu kan. Tapi kan tergerus oleh pasar tidak minat itu. Nah, ini saya kira pemerintah juga harus memikirkan untuk lahirnya produk-produk seperti itu. Nah, terus kemudian harus diakui memang meskipun kita itu universitas tertua di Muhammadiyah, memang geraknya itu agak lebih lambat ya dari universitas-universitas yang dulunya adalah anak atau bahkan cucu dari UMJ. Ya. Katakanlah seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu kan, itu dulunya ya sebut saja filial dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Maka kita tidak boleh berbangga dengan usianya yang tua. Ya. Kita juga terus untuk berikhtiar melakukan kerja-kerja yang cukup serius untuk bisa bagaimana supaya UMJ itu bisa memperoleh
akreditasi unggul. Ini yang menjadi cita-cita kita bersama di UMJ dan sudah sepakat dan kita tanamkan betul bahwa UMJ itu harus unggul. Ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ya tentu saja melakukan penguatan SDM misalnya. Alhamdulillah sekarang guru besar kita itu ada 14 ya. 14. Artinya untuk ukuran jumlah guru besar, kalau kita bicara soal persentase angka guru besar di tingkat nasional, kita itu sudah di atas rata-rata jumlah guru besar di tingkat nasional. Kemudian SDM kita dari sisi doktor itu kita alhamdulillah sekarang sudah 205 dan kemungkinan dalam waktu dekat kita akan ketambahan sekitar 10 dokter yang baru. Ya, jadi ada 205 dokter dan kemungkinan dalam waktu dekat akan ketambahan sekitar 10 dokter yang baru yang kemarin hasil seleksi dosen secara terbuka. Belum lagi nanti ada dokter-dokter yang sedang ongoing, itu ada sekitar 114. Nah, itu harapannya sekitar 25 dokter itu akan bisa menyelesaikan dalam 2 tahun terakhir, sehingga nanti kita insya Allah pada saat reakreditasi institusi tahun 2024 insya Allah kita sudah terpenuhi persentase bahkan lebih yang diinginkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Kita juga menggenjot karya-karya ilmiah dosen, terutama penulisan-penulisan di jurnal ilmiah. Bahkan kita mengganjar kalau dosen yang mampu menulis di jurnal internasional yang bereputasi, sebut saja misalnya Scopus yang Q1 kita menghargai 40 juta. 40 juta? 40 juta untuk yang bisa tembus menulis di Q1 itu kan. Q2 tentu ada agak lebih sedikit rendah, termasuk juga yang di Sinta 1, 2, 3 kita juga sangat hargai. Bahkan bukan hanya tulisan di jurnal-jurnal, kita juga memberikan katakanlah ya penghargaan untuk dosen ataupun juga siapapun mahasiswa termasuk di dalam yang menulis di media massa juga kita hargai itu kan. Ya itu bagian dari ikhtiar ya. Riset-riset kita juga sangat dukung ya bagi para dosen untuk melakukan riset, karena itu juga termasuk poin-poin yang memang dimunculkan ya di dalam 9 kriteria untuk bisa unggul itu. Baik, jadi itu yang kini dilakukan UMJ untuk meningkatkan reputasi sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah tertua ya Pak ya? Iya. Untuk bisa meraih akreditasi unggul itu tadi. Nah, ini saya tertarik juga nih, tadi kita kan udah melewati fakultas hukum, nah ini juga UMJ punya fakultas kedokteran Pak. Ya. Yang katanya juga ada laboratoriumnya, Pak. Iya, kita punya kedokteran, kita punya yang rumpun kesehatan kita ada 3. Ada FKK, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, ada FKM, ya, Kesehatan Masyarakat, ada FIK, Fakultas Ilmu Keperawatan. Ya. Nah, kita boleh ke kedokteran ya, Pak ya? Ayo kita jalan ke sana, ya, kita lihat bagaimana gedungnya. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan termasuk juga laboratorium yang ada di dalamnya. Ya, yuk pemirsa kita ke sana dulu ke Fakultas Kedokteran. Ya, siap. Kita jalan ya Pak ya? Ya. Sambil lihat-lihat nih. Iya. Luas banget. Ini Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, iya. Pak Rektor, ini kan luas banget ya Pak ya? Iya. Ini kalau boleh tahu ini sebenarnya luasnya berapa sih Pak? Iya, di UMJ kan memang ada 2 lokasi kampus ya. Ada yang di kampus Cirende, ada yang di kampus Cempaka Putih. Nah, yang ada di Cirende ini kita punya luas kampus itu 15 hektar lebih. Masya Allah. Kalau tidak salah sekitar 15 hektar 3.000-an itu ya, 3.000-an. Kemudian yang ada di Cempaka Putih itu 3 hektar lebih ya. Jadi keseluruhan itu hampir 19 hektar. Hampir 19 hektar itu kan. Nah, yang ada di sini itu ada 8 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana itu ya. Nah, yang ada di sini itu adalah Fakultas
agama Islam Fakultas tadi ya, Agama Islam gitu ya. Tadi di depan sana Ya. gitu kan. Kemudian ada Fakultas Hukum yang Fakultas tadi kita Hukum. habis dari lapangan gitu ya. Iya, lewati Nah, itu. kemudian ada Fakultas Pertanian ini yang sekarang kita Ini lewati. Nah, terus nanti di depan Ya. ya, di depan itu ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Ilmu Nah, Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya. Nanti sebentar lagi kita akan ngelihat gedung Fakultas Pendidikan. Nah, di Fakultas Pendidikan nanti akan kita temui satu area untuk ya fitness center ya. Oh, ada fitness center Nah, ya. ada fitness center Menarik, karena ya. memang salah satu prodi di Fakultas Ilmu itu. Pendidikan kan ada pendidikan olahraga. Oh ya. Ya, tentu supaya atlet juga terjaga ya. Mahasiswa yang kebetulan menjadi atlet juga terjaga kebugarannya dan lain sebagainya, tentu mereka juga tahulah ukuran-ukuran kalori dan lain sebagainya itu. Iya, ini dia nih. Nah, ini Sport centernya nih, sport fitness center centernya. ya Pak ya. Nah, sport center itu digunakan untuk mahasiswa pendidikan olahraga ya. Tentu saja mahasiswa yang dari yang lain juga Yang lain bisa juga boleh, Pak? bisa boleh memakai juga, termasuk Alhamdulillah. dosen-dosen. Ya, dosen-dosen juga bisa. Dosen-dosen yang ingin menjaga Kebugarannya, kebugaran Jaga tubuhnya ya. tentu bisa. Nah, ini Biar sebelahnya VIP, proporsional. Ya. sebelahnya Nah, ini VIP ini FISIP. ada FISIP ya, Tadi Bapak bilang kan prodi kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Iya, itu yang bagian pertama. dari FISIP ini berarti Pak ya. bagian dari Fakultas FISIP. tertua berarti Dulu ini. pertama memang namanya Fakultas Kesejahteraan Sosial. Oh, kesejahteraan Terus dalam sosial. perjalanannya berubah menjadi Fakultas Ilmu FISIP. Sosial dan Ilmu Politik. Dan ini adalah fakultas yang tertua di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Iya. Ya. Ada berapa program studi itu Pak? 4 prodi, 4 prodi. untuk studi S1-nya. Kemudian ada 3 prodi magister. Yang magister itu magister ilmu administrasi, kemudian magister ilmu komunikasi, dan terakhir magister ilmu politik. Nah, di FISIP juga punya prodi S3. Oh, ada S3 jadi juga, Pak. ada program doktornya dan belum lama izin turun. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikhtiar yang kita lakukan kemudian membuahkan hasil. Itu ada doktor doktor administrasi publik. Doktor administrasi publik. Dan kita sedang berikhtiar tentunya nanti ke depan bisa lahir juga doktor ilmu politik ya, dan Komunikasi ya. ya. Saya kira yang lebih dulu harus difikirkan soal magister kesejahteraan sosial. sosialnya. Karena hanya Kesos yang belum punya magister. Sister. Nah, terus kemudian Nah, ini ada fakultas Ekonomi dan bisnis. ekonomi dan bisnis. FEB, ya. Ya. Ini juga prodinya bagus-bagus. Ada Ada apa aja tuh, manajemen yang akreditasinya juga A. Kemudian Masya ada Allah. akuntansi itu juga A. Kemudian ada ekonomi Islam, ya, itu juga A. Oh, Jadi, ekonomi Islam masuk di iya. sini ya Pak ya? Ekonomi Islam masuk di Masuk sini. di ekonomi Dan dan bisnis ini. ada 2 magister manajemen, magister akuntansi, dan alhamdulillah insya Allah sebentar lagi akan lahir juga program doktor ilmu manajemen. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tinggal ya. menunggu waktu saja. Semoga di bulan Agustus ini bisa turun SK-nya dan sehingga bisa menerima mahasiswa baru di semester ini juga. Baik. Kalau program dokternya jadi ada di Sementara fakultas baru apa ada aja, Pak? 3 ya. Apa aja tuh Pak ya? Jadi yang pertama itu doktor manajemen pendidikan Islam, Manajemen kemudian pendidikan ada doktor administrasi publik, dan nanti insya Allah sebentar lagi sini. doktor ilmu manajemen. Masya Nah, ini kita Allah. saksikan Ya. ini gedung yang Wah, ini baru. bagus sekali. Ya, ini Auditoriumnya Pak ya? auditorium yang nanti insya Allah akan kita gunakan untuk pelaksanaan wisuda. Sudah Ya. biasa Pak. Karena insya Allah bisa cukup menampung sekitar 2.500-an lah, insya Allah 2.500, cukup gitu ya. Dan ini dibawanya untuk auditorium, untuk wisuda,
atau bisa juga nanti untuk pesta pernikahan. Oh, bisa disewakan bisa untuk disewakan. umum Pak ya, untuk Karena ini masyarakat juga Pak. menjadi salah satu fasilitas yang kedepannya untuk menjadi Dibuka untuk masyarakat, bisnis ya, bisnis untuk ya, bisnis. untuk pemasukan Ya, untuk sendiri. pemasukan. Nah, buat kemudian UMJ. yang di atasnya itu 2 lantai itu untuk masjid. Ya. Oh, ada masjid Ya, di masjid sini. ya. Nanti suatu saat lah kita bisa menengok, dan masjidnya saya kira cakep gitu ya. Iya, Itu. bagus banget. Ini Nah, kemudian UMJ kaya berarti Pak ya, Masya Allah, Ya. punya lahan seluas tadi hampir 19 hektar dan fakultasnya juga ada 10 fakultas gitu. Ya. Kalau pengelolaan dananya jadi gimana tuh Pak? Jadi kalau soal dana memang kita mayoritas masih dari pendanaan dari mahasiswa ya. Kemudian sebagian sudah dari bisnis ya. Kemudian sebagian tentu bantuan-bantuan dari pemerintah ya. Saya kira pemerintah ya sudah menjadi tugasnya, karena sejatinya kan kalau bicara konstitusi, yang punya kewajiban untuk mencerdaskan bangsa itu ya negara. Jadi Muhammadiyah itu sifatnya hanya membantu, ya, membantu kerja-kerja negara yang saya yakin tidak mungkin ya upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian semata hanya menjadi tugas dari negara. Maka kita sebagai bagian dari anak bangsa juga berkewajiban ya, untuk membantu kerja-kerja negara di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Muhammadiyah berkomitmen untuk itu. Bahkan komitmen itu jauh sebelum negara ini berdiri. Itu Muhammadiyah sudah bukan sekedar komitmen, tapi juga melakukan kerja-kerja untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Nah, ini kita lihat fakultas kesehatan masyarakat ya. Fakultas Kesehatan Masyarakat ini juga gedungnya saya kira juga cukup baru bagus ya Pak ini ya. gedungnya. Ya sudah setahun inilah ya. Ya setahun ini cukup bagus, dan kemudian ini ada. Nah ini dia nih. Ada yang mau kita perpustakaan. tuju. Oh, ini perpustakaan. Ada perpustakaan. Nah kemudian yang ini ada asrama putri, dan yang kita akan tuju adalah Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Nah, ini ada, kita punya 2 gedung. 2 gedung ya Pak ya. Ya. Oke, ini alhamdulillah kita sudah sampai di Fakultas Kedokteran, tapi kita jeda sejenak ya Pak ya. Ya. Pemirsa, dan tampaknya Pak Rektor juga lumayan ya Pak. Kita jalan tadi dari ruang rektorat ke sini. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita di Fakultas Kedokteran nanti. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, saat ini kita sudah berada di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Nah, kita sekarang mau ke laboratorium ya Pak Rektor ya? Iya, nanti kita di lantai bersama berapa, Pak? ke lantai 3 ya. Lantai 3. Pak Wadek, ini ada Pak Wadek 3. Ada Pak Wadek. Ya, Saya ya. minta didampingi supaya nanti bisa menjelaskan di lab di lantai 3. Mari Baik, yuk. kita ke langsung lantai 3. Lantai 3. Nah, ini menarik sekali. Kita udah sampai di laboratorium dan ternyata pas lagi ada kegiatan mahasiswa ya. Iya, ya, ini Pak pas Rektor. praktikum farmakologi. Farmakologi. Yang berkaitan Wah, dengan ilmu apa tuh? obat-obatan lah. Obat-obatan. Mungkin Pak, ini Ya. ada kebetulan saya ditemani Boleh. pas itu oleh Wakil Dekan 3, ada 3. juga Wakil Dekan 2. Nah, mungkin bisa sedikit Boleh bantu saya menjelaskan. tanya sedikit ya Pak ya. Jadi ada 2 laboratorium. Biasanya di sini untuk pemeriksaan bisa untuk preparat-preparat. Oh, preparat. Di sana juga ada yang untuk farmakologi dan patologi anatomi dan patologi fisiologi di sana. Patologi klinik juga. Kalau ini ruang untuk PCR, Pak Rektor. Ini apa? Oh. PCR. Untuk PCR. PCR. Oh, iya, iya, iya. Dan di sana nanti itu ada ruang penelitian. Ruang penelitian. Ya, sebelah sana, dan sini ada ruang prevensi untuk Iya. persiapan penyimpanan Preservasi. kumat. Itu ada kulkas yang bisa sampai di bawah 80 derajat. Gitu.
Katanya ada ruangan forensik juga, bedah forensik. Oh itu gitu. ada di Gimana, gedung Kak? belakang. Oh, di gedung belakang. Di bawah gedung belakang itu Iya. untuk kadaver mayat biasanya. Artinya komplit ya, ada sampai bedah forensik pun ada. Tadi ini untuk yang racikan obat dan segala macamnya ya. Kalau fakultas kedokteran dan kesehatan kan fakultas kedokteran dan kesehatan ya Pak ya. Iya. Selain kedokteran apa ada jurusan program studi apa aja Pak yang menunjang? Ada Pidana, ada gizi. Jadi ini juga lab ini juga menunjang untuk prodi pidana dan prodi gizi. Maka nanti juga sama mempelajari tentang bagaimana obat-obatan, farmakologi dan biomolekulernya ya, biologinya dan segala macam. Fisiologi juga ada. Ini mulai gunain labnya udah mulai dari semester 1 ya? Dari semester 1. Semester 1. Dan semester 1 itu bagiannya beda-beda ya Pak ya. Misalnya anatomi dan fisiologi. Kemudian di semester 2 lain lagi. Di semester 3 Presentasinya nih kalau praktek sama teori berapa persen Bu? Apa selang-seling Biasanya atau 60-40 ya. 60-40 ya. 60 praktek, 40 teori. Ya, karena ini kedokteran ya, Kedokteran, jadi harus lebih soalnya. banyak praktek supaya Iya. tidak salah. Iya, Ya. salah dia salah. Iya. Iya, iya. Nah, kalau untuk mahasiswa sendiri ada fasilitas laboratorium ini dikenakan biaya tambahan enggak? Tidak sama sekali. Jadi untuk pembiayaan 1 semester itu kita sudah include dengan praktek maupun ujian-ujian. Jadi kami sudah tidak menarik kembali. Ya, kalau untuk masuk ke ruang laboratorium nih ada apa prosedur tertentu nggak? Kayak untuk mahasiswanya misalnya apa Bu, pakai jas? Ada. Jadi prosedurnya mahasiswa tidak boleh bawa tas. Tidak boleh bawa tas. HP boleh. Handphone aja boleh. Kecuali ujian ya. Kalau ujian tidak boleh bawa HP. Kalau untuk kuliah boleh bawa HP. Kemudian pakai jas lab yang Baju memang khusus supaya tidak terpapar baju. tidak terkontaminasi nanti. Jadi lab jas lab ini juga dari kami udah sepaket dengan pada saat dia di semester 1 itu yang kita kenal dengan medicine kit. Jadi mereka dapat dari yang mereka bayar per semester. Jadi memang ada memakai baju lab di sini. Oke, ini boleh sambil lihat-lihat ya Bu ya. Ya. Pak Rektor. Ya. Kayak menarik nih lagi praktikum farmakologi. Jadi semua hal yang berhubungan dengan obat ya Bu, itu Ya. apa? Meracik obat, atau kandungan obat tadi ya. Di sini Itu dibikin kan untuk ada meracik OBH obat. kombi. OBH, Jadi bagaimana meracik Supaya mereka tahu kandungannya apa aja ya. Boleh lihat ya Bu, sambil Ya, lihat-lihat. bisa Mbak Vini bisa lihat Ya. itu. bagaimana senang atau bagaimana. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat-lihat kondisi dari laboratorium biomedik nih yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya Pak Rektor ya. Nah Pak Rektor tadi juga menyebutkan kalau Universitas Muhammadiyah punya 3 rumpun bidang atau pendidikan itu yang dipelajari di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu. Nah ini bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Rektor, Ya, ada apa aja selain ya. kedokteran? Makasih Mbak Vini. Jadi kita memang mempunyai 3 fakultas rumpun kesehatan ya. Jadi yang pertama kali berdiri adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, FKM. Kemudian setelah itu berdiri Fakultas Ilmu Keperawatan, dan kemudian yang terakhir itu Fakultas Kedokteran dan Kesehatan yang sekarang kita berada di sini. Itu ada selain prodi kesehatan yang sifatnya
prodi kedokteran yang sifatnya akademik, ya, juga ada kedokteran, tentu ada profesi, ya, kemudian ada kebidanan, dan kemudian terakhir ada gizi. Dan prestasi dari 3 fakultas yang berada di rumpun kesehatan itu prestasinya cukup diakui di banyak rumah sakit itu kan. Kemudian bahkan Fakultas Ilmu Keperawatan itu ya alumninya belum selesai pun sudah langsung ditarik ke rumah sakit yang ada, bahkan semacam kayak inden gitu ya, untuk menunggu. Malah belum dipesan selesai ya, Pak ya, sudah Rektor, dipesan. Jadi ya. memang ini juga kebutuhan perawat di kita juga mungkin masih cukup banyak kan, tapi kita kalau di Jakarta ya termasuk cukup diakui ya untuk keperawatan UMJ. Selain tentu biasanya ya katakanlah universitas yang lain yang dianggap ya tentu ada beberapa lah ya, tapi kita termasuk juga yang cukup baik dinilai oleh beberapa rumah sakit yang selama ini menjadi mitra kita itu. Baik, luar biasa. Iya. Nah, kalau untuk kedokteran ini jadi bisa dibilang udah tahun keberapa nih, Pak Rektor? Kita itu kedokteran berdiri tahun 2004 ya, jadi termasuk juga cukup lama ya, sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Dan sekarang kita masih dapat kuota dari pemerintah itu kan, setiap penerimaan mahasiswa baru 150. Nanti kalau kita bisa unggul, dan itu juga akan menjadi target kita untuk akreditasi prodi kedokteran berikutnya itu bisa unggul. Kalau sudah bisa unggul nanti kita bisa menerima mahasiswa baru sampai di angka 250 mahasiswa. Iya. Pak Rektor, tadi saya juga lihat ada asrama ketika saat menuju ke sini gitu. Nah, ini asrama ini diperuntukannya gimana untuk mahasiswa? Ya, jadi mahasiswa memang dibolehkan untuk tinggal di asrama, ya. Tapi karena keterbatasan asrama kita, jadi masih belum bisa menampung seluruhnya. Jadi mahasiswa hanya dibolehkan tinggal di asrama selama 1 tahun. Dan biasanya 1 tahun itu pertama ya, Pak Rektor, tahun pertama saja. Tahun pertama biasanya orientasinya pada penguatan AIK, Al-Islam dan Kemuhammadian. Jadi kayak semacam kayak pesantren lah ya, pesantren. Nanti di situ juga ada gurunya dan lain sebagainya ya, selama mereka tinggal di asrama yang selama 1 tahun itu. Baik ya. Nah, Pak Rektor, ini kan UMJ punya gedung yang luas dan bagus sekali gitu, juga prestasi juga bagus, dan gak hanya di bidang akademik aja tapi juga non akademik gitu. Mungkin kan anggapan masyarakat gitu, kayaknya kalau mau masuk UMJ ini mahal gitu. Nah, ini gimana nih, benarkah? Tapi Pak Rektor simpen dulu biar pemirsa juga penasaran gimana sih kalau mau masuk UMJ, mahal nggak sih kira-kira gitu ya. Tapi kita bahasnya di segmen selanjutnya ya, Pak Rektor ya. Dan katanya juga Pak Rektor ada taman yang bagus di UMJ ya. Nah, nanti kita nanti ngambil tempat di sana aja ya, di Green Park. Nah, namanya Green Park. Nanti kita bisa lihat-lihat lebih jauh di sana. Oke, kita menuju ke Green Park ya, Pak Rektor. Ya pemirsa, kita akan menuju ke Green Park dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya pemirsa, sekarang kita sudah ada di Green Park ya, Pak Rektor ya. Green Park dari UMJ. Lihat ini, sejauh mata memandang ini segar sekali pemandangannya, hijau-hijau dan juga sejuk dan tenang ya, Pak Rektor ya, jauh dari kebisingan. Ini memang lokasi UMJ ini pas banget untuk tempat belajar ya, mengemban ilmu, jadi fokus gitu. Dan kita lanjutkan kembali tadi pembahasan yang sempat dibahas di Fakultas Kedokteran ya, Pak Rektor. Kalau UMJ ini kan luas, fasilitasnya bagus, secara prestasi juga baik, dan mendukung juga mahasiswa yang punya prestasi di jalur non-akademik. Nah, biasanya suka ada anggapan nih, kalau masuk ke kampus yang bagus, fasilitas, prestasi, dosennya semuanya biayanya tuh mahal. Bener nggak sih, Pak Rektor? Kalau masuk ke UMJ ini gimana biayanya, Pak Rektor? Mungkin gini, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mau sedikit menjelaskan soal Green Park ini, gitu kan? Boleh, Pak Rektor ya. Ini Green Park ini fasilitasnya lumayan, bisa digunakan juga untuk resepsi pernikahan yang sifatnya outdoor gitu ya. Dan beberapa kali sudah bisa disewakan juga. Nah, ini silakan nanti barangkali pemirsa ada yang mau resepsi atau apapun, kegiatan apapun bisa memakai Green Park UMJ.
Dan ini terbuka untuk siapapun ya. Fasilitasnya termasuk lumayan ya. Ada lapangan futsal, ada lapangan voli. Dan ini kebetulan juga adik-adik SMA sedang bertanding Lagi gitu. latihan ya, lagi Masuk bertanding babak ya. semifinal yang digelar kejuaraan oleh FISIP ya, Dekan FISIP Cup. Nah, itu sudah masuk ke semifinal. Nah, saya coba untuk menjawab pertanyaan yang tadi terkait dengan biaya kuliah di UMJ. Itu seperti apa? Sebenarnya kalau dihitung-hitung kuliah di UMJ dengan segala fasilitas yang dimiliki, bukan hanya yang sifatnya fisik ya, tapi juga dosen kita yang bergelar doktor tadi sudah saya sampaikan, sudah 205, itu yang bergelar doktor, profesor ada 14 dan lain sebagainya ya. Saya kira hitungannya kuliah di UMJ sebenarnya tidak mahal itu ya. Tidak mahalnya UMJ ini, misalnya mahasiswa kuliah di sini itu masih berpeluang untuk mendapatkan berbagai beasiswa. Ya. Misalnya, tentu saja beasiswa misalnya dari pemerintah itu ada beasiswa KIP, ya, KIP kuliah. Itu juga bisa diakses siapapun. Ya. Kemudian ada beasiswa kader, tentu saja kader di sini maksudnya adalah kader Muhammadiyah, gitu kan. Itu juga ada dispensasi pembayaran SPP untuk sekian semester, gitu kan. Kemudian ada juga beasiswa untuk katakanlah kelompok atau masyarakat yang tidak mampu. Ya. Selain KIP itu juga kita juga memberikan secara khusus ya untuk keluarga yang secara ekonomi tidak mampu. Karena kan KIP jumlahnya sangat terbatas ya. Tentu ini menjadi komitmen Muhammadiyah, bukan hanya UMJ ya, tapi menjadi komitmen Muhammadiyah untuk ikut bersumbangsi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, maka kita di perguruan tinggi milik Muhammadiyah bukan berorientasi profit sepenuhnya ya, tapi juga ada social orientednya itu kan. Kita juga memberikan beasiswa kepada keluarga yang tidak mampu. Kita juga memberikan beasiswa yang sifatnya prestasi ya, prestasi akademik maupun prestasi yang non akademik. Bahkan di kita itu juga memberikan penghargaan terhadap ketua, sekretaris himpunan, sekretaris ketua dan sekretaris BEM, baik BEM fakultas maupun BEM universitas itu kan, untuk diberikan keringanan beasiswa selama yang bersangkutan menjabat. Gitu. Jadi untuk anak-anak mahasiswa yang aktif, yang aktif juga kita hargai. Karena bagi saya, apalagi sekarang saya menjadi rektor ya, sejak saya di dekan pun saya selalu menekankan pentingnya mahasiswa itu menjadi aktivis. Ya. Karena mahasiswa yang kemudian selain secara akademik bagus, tapi juga aktif di organisasi, itu pasti cara pandangnya juga akan berbeda, tata pergaulannya juga akan berbeda. Dan itu saya pikir justru akan bermanfaat ketika mahasiswa yang bersangkutan itu kemudian berbaur atau mengabdi di masyarakat, bekerja di instansi tertentu, itu justru akan sangat membantu. Maka sebagai bagian dari itu, kita juga meluncurkan satu program beasiswa yang ini baru dilaksanakan untuk tahun ini. Tahun ini ya, jadi baru tahun ini yang disebut sebagai Youth Leader Scholarship ya. Jadi program Youth Leader Scholarship itu ya. Itu beasiswa ini diperuntukkan untuk calon-calon pemimpin muda ya, calon-calon pemimpin masa depan, dan kita kasih beasiswa penuh. Ini beasiswa full beasiswa. Berarti, jadi tidak ada uang kuliah keluar lagi gitu kan. Jadi termasuk SPP kita kasih sepenuhnya sampai 8 semester. Kemudian bahkan asrama kita siapkan, yang biasanya asrama ini tuh disiapkan untuk satu tahun pertama. Ini justru akan disiapkan selama dia kuliah di kita, plus uang makan juga gitu kan. Jadi dapat uang saku juga itu ya. Jadi ada dapat uang saku untuk uang makan ya.
Jadi malah tingkatannya itu lebih tinggi beasiswa KIP kuliah, gitu kan? Jadi apa yang diberikan itu justru lebih tinggi karena mencakup 3 hal, biaya kuliah, kemudian juga biaya asrama, dan juga biaya makan. Itu kita tanggung semua. Karena ini untuk calon pemimpin masa depan, memang beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk mereka yang ketika sekolahnya di SMA itu menjadi aktivis ya. Ketua, sekretaris atau bendahara di OSIS atau IPM misalnya. Ya. Kenapa ini penting ada? Karena selama ini justru aktivis itu tidak terlalu mendapat perhatian untuk diberikan beasiswa. Biasanya beasiswa itu kan melingkupi hanya misalnya secara akademik, orang miskin misalnya, kemudian secara akademik bagus itu kan. Tapi yang fokus untuk talent di organisasi di SMA itu kurang diperhatikan. Malah biasanya ada anggapan kalau aktivis itu kuliahnya lama lulusnya dan kuliahnya terbengkalai. Padahal aktivis-aktivis ini justru yang nanti jadi calon pemimpin, nanti bisa nah, jadi memang gini, calon ini juga definisi aktivis memang harus diluruskan. Jadi yang namanya mahasiswa yang berproses sebagai aktivis itu harus unggul pada 3 hal. Jadi unggul di akademik, unggul di organisasi, dan tentu saja unggul dalam hal peribadatan. Itu penting. Jadi IP-nya harus tinggi, kemudian aktif, ibadahnya bagus. Nah, kalau ada mahasiswa yang bisa mengatur 3 hal ini, insya Allah lah, dia tidak akan kesulitan untuk beradaptasi ketika kemudian setelah lulus itu ya, dia akan dimanapun akan bisa beradaptasi. Dan ini yang ingin kita ciptakan. Nah, beasiswa ini bukan sekedar kuliah, tapi nanti juga ada pelatihan jurnalistik, pelatihan kepemimpinan dan lain sebagainya. Yang kira-kira skill lain yang mendukung ya. Yang kira-kira akan mendukung kalau dia suatu saat sudah lulus kuliah dan menjadi aktivis di luar sana, sehingga dia akan tertempa dengan baik ya. Apa yang diperoleh di kampus nanti tinggal ditambahi beberapa hal saja, dia akan leading itu untuk menjadi pemimpin, tentu dengan segala tingkatannya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini luar biasa sekali apa yang dipersiapkan UMJ untuk calon-calon generasi masa depan ini. Nah, kalau dari UMJ sendiri dengan pencapaian yang sudah diraih saat ini, apalagi sih Pak Rektor kira-kira yang ingin ditingkatkan ke depannya? Ya, tentu yang pertama tentu tadi ya, akreditasi institusi itu sudah menjadi tekad kita semua yang ada di Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk bisa menjadi unggul, dan insya Allah saya sangat optimis gitu ya untuk itu bisa diperoleh, karena tinggal memenuhi beberapa hal saja lah, hal-hal yang memberatkan untuk di 9 kriteria insya Allah sudah kita tangani dengan baik, tinggal beberapa hal saja lah yang kita coba penuhi dalam waktu 1 tahun ke depan. Nah, kemudian tentu saja peningkatan prestasi mahasiswa ya, meskipun saya melihat prestasi mahasiswa kita juga termasuk cukup bagus ya, tapi tentu kita akan meningkatkan itu, dan tentu konsekuensinya pendanaan yang terkait dengan lembaga kemahasiswaan juga harus ditingkatkan. Meskipun saya yakin, saya berani membanggakan diri bahwa UMJ termasuk sedikit kampus yang memang memperhatikan kegiatan kemahasiswaan, yang salah satunya ditandai dari anggaran kemahasiswaan yang cukup tinggi. Karena anggaran kemahasiswaan kita termasuk cukup tinggi, baik untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah maupun juga untuk lembaga-lembaga kemahasiswaan lainnya yang ada di UMJ. Baik, nah Pak Rektor ini boleh pesan-pesan juga untuk pemirsa, terutama generasi milenial nih Pak Rektor, karena kan sekarang ini ada anggapan, apalagi kita sudah terserang budaya hedonis ya Pak Rektor ya. Jadi yang penting itu kita hidupnya maksudnya bergelimpang materi. Kadang-kadang malah ada kalangan milenial yang tidak terlalu peduli dengan pendidikan, apalagi sekarang juga ada berkembang yang dikasih beasiswa pun dia nggak mau, karena lebih memilih anak muda ini untuk mencari uang gitu. Nah, Pak Rektor mungkin ada yang mau pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman generasi milenial terkait pendidikan, dan juga untuk pemirsa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke UMJ. Silakan Pak Rektor. Iya, terima kasih. Saya selalu berpandangan bahwa investasi
terbaik adalah investasi di bidang pendidikan. Setelah SMA selesai, ambil S1, S1 selesai, ambil S2, S2 selesai, ambil S3. Itu bagi saya investasi yang terbaik. Dan UMJ siap untuk menerima investasi itu. Maka pemirsa TV-mu yang berbahagia, monggo dipersilahkan untuk bisa menitipkan putra-putrinya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kampus tertua milik Persyarikatan Muhammadiyah. Kami terbuka, silahkan ya, diambil. Itu ada 58 program studi, ya, itu bisa memilih, dan ada beragam fasilitas beasiswa juga yang bisa dinikmati, ya. Selain itu juga tentu kami mengajak kepada lulusan SMA yang baru saja tamat SMA untuk bisa melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekali lagi bahwa investasi terbaik adalah di bidang pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Makmun Murad, Pak Rektor UMJ atas penjelasannya dan juga waktunya. Ini senang sekali TV-mu bisa berkesempatan datang ke UMJ, melihat, menyusuri tiap sisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengeksplor lagi ya Pak ya. Dipersilahkan, monggo, terbuka UMJ. Ya baik, sekali lagi terima kasih Pak. Ya, dan alhamdulillah pemirsa, kita sudah selesai berkunjung dan juga menyusuri setiap tempat yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Saya ucapkan terima kasih, dan akhir kata saya Vini Oliani beserta juga dengan Pak Rektor UMJ dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas atas terselenggaranya acara ini. Kami mohon pamit dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.